Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yordan Rian Kuswoyo Putri, peserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 15. Dan saya bertugas di instansi SLB Negeri 1 Kulon Progo, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Aset terbaru di SLB Negeri 1 Kulon Progo yang dulunya meminjam itu hanya dengan menggunakan buku manual atau dengan lisan, sekarang kami menggunakan panduan formulir yaitu dengan berbasis digital. Bisa dengan menggunakan QR code atau bisa menggunakan HTTP. Dan untuk poster ini saya tempelkan di papan pengumuman, ada di area-area yang bisa terjangkau oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama, saya akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama, saya menggunakan dengan HTTP Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita pilih HTTP-nya. Nah, kalau sudah begini, kita klik telusuri Bapak Ibu. Nah, di sini adalah formulir peminjaman aset SLB Negeri 1 Kulon Progo yang terbaru yaitu berbasis digital nih Bapak Ibu. Nah, di sini ada nama guru, daftar aset. Saya jelaskan dulu untuk pertama. Untuk memilihnya itu kita pilih nama guru atau karyawan Bapak Ibu yang akan meminjam. Nah, di sini adalah nama karyawan dan guru Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu untuk meminjam aset tersebut tidak usah mengetik, tetapi tinggal memilih siapa nama Bapak Ibu yang akan meminjam tersebut. Jadi aplikasi ini ada manfaatnya, yaitu kita bisa mempermudah alur peminjaman aset tersebut Bapak Ibu. Yang pertama saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Saya kasih contoh dengan nama saya, Bu. Nah, di sini nama saya sudah tertera, Bu. Yaitu Yordan. Nah, kalau ada orang yang ingin meminjam selain karyawan, tidak bisa Ibu, karena di sini sudah ada dan hanya terdaftar nama guru dan karyawan nama guru dan karyawan Bapak Ibu semua. Yang pertama saya kasih contoh yaitu nama saya Bapak Ibu, Yordan Rian. Yang kedua, daftar aset. Bagaimana cara memilih daftar aset tersebut Bapak Ibu? Di daftar aset ini sendiri sudah saya rangkum aset APBD dan BOS, yaitu sekitar 1.250. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk mengetik apa yang akan dipinjam. Saya kasih contoh, saya akan meminjam laptop APBD. Nah, saya ketik, Bu, saya pilih APBD laptop, saya pilih, lalu tanggal peminjaman. Di sini tanggal peminjaman pun kita tidak perlu untuk mengetik tanggal berapa peminjaman itu. Kita hanya tinggal memilih. Semisal saya akan meminjam tanggal 14 November. Saya pilih. Dan untuk tanggal pengembaliannya, semisal saya akan mengembalikan tanggal 21 November. Kita pilih. Untuk tujuan peminjaman ini bisa untuk tujuan pembelajaran atau untuk tujuan pengerjaan SPJ, itu juga bisa Bapak Ibu. Kalau saya mungkin untuk tujuan SPJ nih Bapak Ibu. Nah, untuk penyelesaian SPJ lalu oke. Nah, dan yang terakhir adalah kondisi aset. Sebelum aset itu kita berikan ke Bapak Ibu, kami sebagai tim aset akan mengecek terlebih dahulu apakah aset itu layak dan bagus digunakan untuk Bapak Ibu semua. Jadi semisal nanti Bapak Ibu mengembalikan aset ke kami, itu tidak ada
kerusakan juga. Jadi kembali kita memberikan baik dan Bapak Ibu mengembalikan juga baik ya Bapak Ibu. Yaitu pertama kondisinya yaitu kita pilih baik Bapak Ibu. Lalu kita kirim. Formulir peminjaman aset ini sudah masuk ke Google Sheet kita Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah Bapak Ibu semua sudah mengisinya atau belum. Mungkin cukup dari saya. Apabila Bapak Ibu kurang penjelasan bisa bertanya dengan saya atau dengan Bapak Parjio. Ya Mbak Yorda. Halo Bu. Nggih, Mau ketemu di sini ya. Besok pagi saya rencananya mau pembelajaran butuh LCD. Boleh pinjam ya? Boleh, besok boleh. pagi. Nanti scan barcode dulu ya Bu. Ya, Nanti kita siap. ke ruangan saya. Ya, Monggo siap. Bu. Yuk. Monggo Bu. Ya, Bu Yorda. Ya, Terima silakan kasih. duduk, Bu. Ya, terima kasih. Silakan duduk dulu Bu. Iya Bu Indah, Ya. kalau dulu itu kan peminjaman aset itu hanya belisan dan manual Bu. Sekarang kita menggunakan yaitu formulir panduan peminjaman aset berbasis digital Ibu. Yaitu ini Bu dan Pak, ini sudah saya tempel di papan pengumuman Bu. Nah, ini ya Bu ya. Ya. Ini adalah barcode-nya untuk scan barcode formulir digital. Dan ini adalah HTTP-nya nggih Bu nggih. Yang pertama-tama saya jelaskan dulu Bu. Yang pertama kita pilih nama peminjam yaitu nanti Ibu Indah. Lalu pilih aset yang akan Ibu pinjam yaitu LCD. Lalu pilih tanggal peminjamannya Ibu, tanggal berapa? 17 nggih Bu. Ya, 17. Nah, akan dikembalikan besok atau hari itu juga Bu. Hari itu juga Nah, saja. nanti diisi tanggal 17 juga Ya. nggih Bu. Dan untuk tujuan peminjamannya untuk apa nggih Bu? Untuk pembelajaran di kelas. Ya boleh Bu, nanti untuk pembelajaran di kelas lalu pilih kirim nggih Bu nggih. Nah, Iya. kalau sudah selesai nanti kita cek di sistem dulu baru nanti saya ambilkan untuk LCD proyektornya Bu. Apabila Ibu kesusahan nanti bisa menghubungi saya atau Bapak Parjio Bu. Oke. Nah, Gimana, Pak Yorda? caranya Ya. namanya dipilih dulu Bu. iya. Nggih. Namanya Pilih sini saya Bu. dulu, Nggih. Bu Endah. Ya, lalu data aset yang akan dipilih Bu. Ya, LCD Nah, ya. kita pilih Saya LCD Bu. ya. Nggih. Mana Niki Bu, LCD? APBD Ini LCD proyektor. Oke. Lalu tanggal peminjamannya kapan Ibu? Besok pagi Mbak. Boleh. Besok pagi tanggal 17. 17 ya Mbak. Nggih. Tanggal 17 Selesai. Terus ya. kembaliannya kapan Bu? Kembaliannya saat itu juga Oh, nggak nggih, apa-apa. boleh tanggal Iya. 17 Ibu. 17. Tanggal 17 kemudian Saya nggih, terus tujuan peminjamannya tujuannya untuk pembelajaran. Boleh, Ya, Bu. untuk pembelajaran kemudian kondisi aset baik. baik. Ya, terus Lalu dikirim Ibu. Dikirim, Nah, itu nanti udah masuk di sistem kami Bu untuk peminjamannya. terima kasih Bu Yorda. Sama-sama Bu, saya ambilkan asetnya dulu. Oh, ya. Ini. Ini Bu untuk asetnya yaitu proyektor. Apabila Ibu kesusahan dalam pemasangan atau penggunaannya bisa nanti menghubungi tim IT ya Bu ya. Siap, Bu Yorda. Terima Ya. kasih Bu Endah. Sama. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang profil aplikasi sistem peminjaman aset yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk instansi tempat saya bekerja dan dapat menjadi inspirasi untuk instansi lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.